Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anakku yang dimuliakan Allah. Kita berjumpa lagi di pendidikan agama Islam. Sebelum ke materi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Ada beberapa hal di menu utama kita ini. Yang pertama, identitas program, peta konsep, materi belajar, latihan, serta tugas. Ini nanti yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Indikator pencapaian kompetensi, merumuskan substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah. Kedua, mendeskripsikan strategi dan substansi dakwah Rasulullah di periode Mekah, yang dengan tujuan setelah mempelajari pembelajaran ini diharapkan Anda semuanya akan mempunyai kemampuan sesuai indikator di bawah ini: bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran, menelaah substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah, serta merumuskan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Rasulullah. Yang terakhir, meneladani strategi dakwah Rasulullah di periode Mekah. Baik. Ada peta konsep di sini, kondisi masyarakat, karena objek dari syiar Rasulullah saat ini adalah masyarakat kota Mekah. Tentunya kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Nah, ini yang menarik. Kemudian sejarah dakwah Rasulullah di periode Mekah, substansi dakwah, strategi dakwah, dan reaksi dari masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. 4 hal yang akan kita bahas: kondisi masyarakat, strategi dakwah, substansi dakwah, dan reaksi dari masyarakat tersebut. Yang pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Kita kenal ada yang namanya zaman jahiliyah. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung untuk memuliakannya. Pada umumnya mereka tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka, mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Ini strategi dakwah Rasulullah pada saat itu. Ada 2 hal, yang satu secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Karena ini secara sembunyi-sembunyi, sudah pasti belum bisa maksimal tentunya. Berawal dari siapa? Dari keluarga Rasulullah. Yang mula-mula beriman kepada Allah SWT adalah siapa? Pertama, istri beliau, yaitu Sayyidatina Siti Khadijah. Putra paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Budak dan sekaligus putra angkat beliau, Zaid bin Harithah. Kemudian dari sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu Utsman bin Affan, Zubair, dan sebagainya. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah adalah yang pertama kali mereka disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Mereka mendapatkan pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah SAW sendiri, yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua, nah ini Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94, yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah saat itu. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah beliau ini dianggap sebuah gerakan yang tidak punya dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu,
dakwah beliau tidak semakin surut. Bahkan pengikut beliau semakin bertambah banyak, semakin banyak sampai pada saat ini. Berbicara substansi dakwah Rasulullah yang dilakukan itu tidak lain hanya untuk menegakkan satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tentunya dengan segala konsekuensinya. Penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah. Sebab hal itu harus diikuti dengan sikap perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses dakwah Rasulullah juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Substansi dakwah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya reaksi masyarakat. Karena adanya ajaran baru dari Rasulullah, maka sudah pasti ada yang menerima, ada yang menolak, dan parahnya lagi ada yang pura-pura menerima padahal menolak. Wah, ini. Nah, alasan orang-orang yang menerima ajaran Rasulullah, orang Islam, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah berdasarkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Semua menunjukkan kearifannya, kesantunannya yang sangat luar biasa dalam bersosial. Ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Dan dalam melakukan syiarnya, beliau tidak pernah melakukan kekerasan. Tidak melakukan kekerasan. Sekali lagi, tidak melakukan kekerasan. Kemudian yang menolak atau menolak ajaran Nabi SAW dalam hal ini, orang kafir, mereka khawatir Tuhan mereka tidak akan disembah lagi oleh masyarakat Mekah. Tidak hanya itu, ajaran yang disampaikan Rasulullah itu bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Karena itu mereka takut. Takut apa? Takut kehilangan kekuasaan. Juga takut ajaran-ajaran yang sudah dilakukan itu tergeser oleh keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang paling parah. Ada orang yang berpura-pura menerima ajaran Nabi, dalam tanda kutip orang munafik. Pura-pura menerima, tetapi maaf, di situ ternyata punya punya rencana, yaitu apa? Menghancurkan Islam dari dalam. Yang ingin merebut kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikian tadi materi terkait dengan dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya nanti bisa mengerjakan latihan dan tugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.